Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai respon negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah perjuangan awal diplomasi di mana para pelajar Indonesia yang ada di Australia turut serta dalam berjuang untuk memperoleh dukungan masyarakat Australia untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah bentuk pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia baik secara de facto maupun de jure. Dan yang ketiga adalah upaya Australia dalam membantu Republik Indonesia dalam hal pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar kali ini? Nah, mari kita awali dari pertanyaan berikut. Bagaimana proses awal Australia memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, proses awal pengakuan Australia ini diawali dari peranan para tawanan Australia yang ada di Indonesia yang dibawa ke Australia. Nah, para tawanan tersebut akhirnya memberitahu maksud dan tujuan Belanda ke Australia, yaitu di dalam kapalnya ini kapal Belanda yang datang ke Australia ini dipersiapkan untuk membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia yang pada waktu itu ada keinginan dari Belanda untuk menduduki kembali Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, dari laporan salah satu buruh tersebut akhirnya diteruskan di dalam Queensland Trades and Labour Council and Western State Workers Federation atau WWF. Ini merupakan organisasi serikat buruh pelabuhan yang ada di Australia. Nah, dari laporan tersebut akhirnya terjadilah pemogokan di pelabuhan dan peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Black Armada, yaitu dimulai ketika para buruh pelabuhan asal Indonesia yang bermukim di Woolloomooloo di Australia mendengar kabar tentang proklamasi Indonesia. Kemudian ada salah satu buruh dari kapal Belanda ini bernama Tuk Lee Won yang berusia 20 tahun ini menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji untuk memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di Australia. Kemudian selain itu juga terjadi peristiwa kunjungan Sultan Syahrir, di mana kunjungan Sultan Syahrir ini diinisiasi atau diprakarsai oleh Australia karena pada waktu itu terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh buruh pelabuhan untuk menginginkan pemerintah Australia agar segera mendukung kemerdekaan Indonesia. Dari kunjungan ini memang diawali karena aksi pemboikatan dan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh-buruh yang ada di Australia pada waktu itu. Kemudian Sultan Syahrir pun untuk menenangkannya, Sultan Syahrir berpidato kepada masyarakat di Indonesia yang ada di Australia dan mengatakan bahwa Australia ini adalah teman, sehingga mengatakan bahwa hal ini bisa dibuktikan bahwa Australia ini berhasil memukul mundur Jepang yang ada di kawasan Pasifik dan Perang Dunia Kedua. Nah, pidato tersebut dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan para buruh untuk bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk bekerja kembali menangani pelabuhan. Nah, aksi pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane 24 September 1945. Kemudian ada juga peran dari organisasi Indonesia atau Politika
Association yang menghimbau serikat buruh untuk tetap melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal Belanda. Jadi meskipun Sultan Syahrir ini datang ke Australia untuk menenangkan keadaan, tetapi para buruh ini tetap bersatu, terutama pemboikotan untuk kapal-kapal di Belanda. Nah, sedangkan aksi dari kedatangan Sultan Syahrir ini ditujukan untuk agar tidak semua pelabuhan ini dihentikan operasinya karena terjadi demo. Jadi para pendemo ini tidak menyasar seluruh kapal, tetapi hanya kapal-kapal tertentu saja, terutama dari kapal dari India, dari Belanda maksudnya. Kemudian selain dari para buruh juga upaya ini dukungan awal untuk memperoleh dukungan awal pemerintahan Australia ini juga dilakukan oleh CENKIM atau Central Committee Indonesia Merdeka. CENKIM ini adalah organisasi yang didirikan di Australia yang berisi dari tokoh-tokoh politik Indonesia yang pernah diasingkan oleh Belanda di Digul. Digul ini terletak di bawahnya Merauke. Kemudian diselamatkan dan dibawa ke Australia. Nah, peran serta CENKIM ini salah satunya yaitu ketika sebelum 1945 ini sering turun ke jalan-jalan besar di Melbourne dan meneriakan Long Live of Republik Indonesia. Nah, aksi ini juga diikuti para tentara Australia pada waktu itu. Jadi sudah mendapatkan dukungan dari negara Australia, masyarakat negara Australia jauh sebelum 1945. Kemudian setelah 1945 pun juga masih mendapatkan dukungan yaitu dari salah satu dari anggota CENKIM yaitu Mr. Bondan, Meli Bondan. Ini mendengar berita bahwa tentang Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melaksanakan agresi militer ke satu. Kemudian istrinya Molly Bondan ini menulis cerita di dalam berita dalam bahasa Inggris dan dimuat di pers Australia. Sehingga dari berdasarkan berita tersebut akhirnya Australia membawa kasus antara Indonesia dan Belanda ini ke PBB dan akhirnya PBB mengeluarkan keputusan untuk gencatan senjata tersebut. Jadi ini berawal dari tulisan dari Molly Bondan yang merupakan salah satu anggota CENKIM ini sehingga pemerintah Australia akhirnya mau bertindak untuk membela Indonesia di forum PBB. Dan bagaimana bentuk pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia? Nah, secara de facto ini ketika Australia mengirimkan misi diplomatik untuk menemui Presiden Soekarno untuk membangun dasar pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan merupakan negara asing pertama yang melakukan kotak pada setelah 3 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Namun upaya Australia ini ditolak oleh Komandan Pasukan Sekutu di Indonesia yang sedang mempersiapkan diri kedatangan Belanda kembali. Dan sehingga para utusan dari Australia ini akhirnya dideportasi ke Singapura. Kemudian secara de jure Australia mulai mengakui kemerdekaan Indonesia ketika Australia mengirimkan konsulat jenderal pada tanggal 5 Desember 1946 dan pada tahun 1950 konsulat jenderal ini dirubah menjadi duta besar dan Johnny Hood menjadi orang pertama yang menjabat sebagai duta besar Australia untuk Indonesia. Nah, apa upaya yang dilakukan Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah Australia ini menginisiasi Partai Komunis Australia dan para komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia
pada tanggal 20 September 1945 ini disuruh Pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Jadi atas desakan dari organisasi buruh perairan Australia ini sehingga terjadi pemblokiran terhadap kapal-kapal Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 September juga Dewan Federasi memutuskan pemogokan secara menyeluruh terhadap kapal-kapal Belanda yang ada di Indonesia. Selain itu juga tindakan serupa yaitu pada tanggal 28 September 1945 di mana para pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda KPM dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Kemudian selain itu juga ada dukungan dari Australia tanggal bulan Oktober 1945 di mana orang Australia ini memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 para tawanan Belanda yang berasal dari Australia yang dikirim ke Australia pada waktu itu untuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. Itu salah satu upaya atau dukungan yang dilakukan oleh pemerintahan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia selain tadi mengupayakan sengketa antara Indonesia dan Belanda ini ke forum PBB. Nah ini berikut beberapa dokumen. Nah tindakan selanjutnya yang dilakukan Australia yaitu pada tanggal 31 Juli 1947 ini India dan Australia ini mengajukan masalah Indonesia ke Dewan PBB karena berkaitan dengan agresi militer tadi. Kemudian tanggal 12 Agustus 1947 Australia juga berhasil meyakinkan PBB agar Indonesia ini mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat pada saat penyelesaian sengketa Indonesia dan Belanda. Jadi Australia ini meyakinkan PBB bahwa Indonesia itu pada awalnya harus berposisi sejajar, bukan sebagai negara, bukan sebagai bawahannya Belanda atau kedudukannya di bawah Belanda, tetapi harus memiliki kedudukan yang sejajar pada saat negosiasi. Nah ini yang menjadi salah satu sumbangsi atau upaya yang dilakukan oleh Australia. Kemudian tanggal 25 Agustus 1947 Australia juga menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Nah, itu salah satu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Bisa kita lihat ini adalah demonstrasi para buruh yang baik dari orang Indonesia maupun dari orang Australia bergabung untuk mendukung kemerdekaan Indonesia di Australia. Nah ini peristiwa Black Armada. Selain itu juga ini memuat artikel pertemuan antara Sultan Syahrir dengan perwakilan konsulat jenderal dari Australia, Lord Gilliam. Nah ini beberapa foto koran mengenai penyampaian seorang pemuda Indonesia di Sydney yang mengajak masyarakat Australia untuk menolak mengakui kolonialisme Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Juga beberapa gambar para awak kapal Indonesia juga mengajak para buruh-buruh yang bekerja di pelabuhan Australia untuk mendukung protes mereka terhadap kapal-kapal Belanda. Nah, ini beberapa tentara Australia juga pada bulan Desember juga mendampingi para awak kapal Indonesia dan Indonesia untuk melakukan mogok kerja, menunjukkan bahwa kepada perusahaan perkapalan Belanda yaitu KPM.
Ini beberapa foto dokumentasi hubungan diplomatik pada awal kemerdekaan antara Indonesia dan Australia. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.